Shalom Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita bersama akan mempersiapkan diri kita untuk kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami masih diberikan anugerah kehidupan oleh Tuhan, kesempatan untuk menikmati hidup kami hingga saat ini, dan kami bersama akan mendengar dan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami, supaya kebenaran firman-Mu tinggal di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mempersiapkan diri kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perenungan kita pada kesempatan ini, saya beri tema, lakukanlah waktu masih hidup. Kita akan merefleksi satu peristiwa yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Cerita mengenai seorang kaya dan Lazarus yang miskin. Dikisahkan bagaimana ada orang kaya yang berpakaian yang sangat mewah dan juga punya fasilitas kehidupan yang memadai, dan setiap hari juga makan makanan yang pastilah makanan yang layak untuk dikonsumsi. Dan ada seorang miskin yang bernama Lazarus yang berbaring di depan rumah orang kaya ini. Badannya borok, dia menantikan kalau ada makanan yang jatuh dari meja, dari piring orang kaya ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam peristiwa itu juga dikisahkan akhirnya Lazarus si miskin ini mati. Dan dia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Dan orang kaya itu juga mati, dikuburkan, dan dia berada di alam maut, di tempat penderitaan. Dan dari tempat yang jauh, dia bisa melihat bagaimana Lazarus berada di pangkuan Abraham. Dan kemudian minta supaya Lazarus ini akan mencelupkan jarinya ke ujung air dan kemudian memberikan kepada dia karena dia sangat menderita di alam penderitaan itu. Tetapi tidak diizinkan oleh Abraham. Abraham menyatakan, kamu sudah menikmati semua yang terbaik di dunia, sedangkan Lazarus semua yang buruk. Dan tidak mungkin ada akses untuk bisa memberikan air itu kepada kamu. Ada tempat yang tidak bisa dijangkau antara kami dan engkau, tidak terseberangi. Dan kemudian orang kaya ini minta supaya Bapak Abraham mengutus Lazarus pergi ke rumah ayahnya, karena dia masih punya 5 saudara laki-laki, untuk memperingatkan mereka agar kelak mereka tidak akan tinggal seperti orang kaya ini tadi yang berada di tempat penderitaan. Tetapi Abraham mengingatkan, sudah ada kesaksian Musa, sudah ada kesaksian para nabi, itu harus didengarkan. Dan orang kaya ini mengatakan, enggak, mereka membutuhkan kesaksian dari orang yang bangkit dari antara orang mati, baru bisa diyakinkan. Dan Bapak Abraham menyatakan, kalau toh mereka tidak bisa diyakinkan dengan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan bisa diyakinkan sekalipun ada orang yang bangkit dari antara orang mati memberitahukan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari peristiwa ini, saya mengajak kita belajar 2 pelajaran yang penting di sini. Yang pertama, selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di dunia ini, berbagilah, pedulilah, dan berbuat baiklah kepada sesama kita. Orang kaya ini selama dia hidup di dunia, dia punya kemampuan. Karena dia kaya, dia punya yang dia bisa berikan kepada orang lain. Dia punya kesempatan. Tetapi orang kaya ini, dia tidak mempergunakan baik kemampuan dan kesempatan yang dia miliki untuk berbagi
utamanya kepada Lazarus yang miskin, yang setiap hari berada di depan pintu rumahnya dalam keadaan yang menyedihkan. Tetapi orang kaya ini, dia hanya fokus kepada dirinya sendiri, kesenangannya sendiri, kemauannya sendiri, agenda hidupnya sendiri, kemewahannya sendiri, dan dia lupa untuk berbagi, peduli, dan berbuat baik kepada sesamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah, Tuhan itu memberikan kepada kita dua tangan. Satu untuk menerima, dan satu untuk memberi. Bagaimana dengan kita? Selama ini seperti apa kecenderungan kita? Apakah kita hanya mau menerima, dan menerima saja, tetapi lupa untuk kita bisa memberi kepada mereka yang membutuhkan? Apalagi di masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara, banyak orang terkena dampak dengan situasi yang sedang terjadi. Mungkin orang itu anggota keluarga kita, saudara kita. Mungkin orang itu adalah tetangga kanan kiri, depan, belakang, samping rumah kita. Atau orang-orang yang kita ketahui, yang kita kenal. Mereka sedang membutuhkan uluran tangan, kasih, perhatian, kepedulian dari Bapak Ibu Saudara dan saya. Bagaimana respon kita? Apa yang akan kita lakukan? Selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Apalagi kita punya kemampuan, punya kesempatan, berbagilah, pedulilah, dan berbuat baiklah. Ingatlah, Tuhan juga mengajar kepada kita, apa yang kita tabur, itu akan kita tuai. Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang murah hati, tidak menutup mata, tidak menutup hati, tidak menutup telinga kita, tidak menutup tangan kita, tetapi kita mau membagikan apa yang kita punya selama masih ada kesempatan. Pikirkan sejenak Bapak Ibu Saudara, adakah orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan perhatian, kepedulian, kasih dari kita? Do it now. Lakukanlah sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dalam peristiwa tentang orang kaya dan Lazarus ini tadi, sama-sama keduanya meninggal. Tapi yang satu, yaitu Lazarus yang miskin itu, dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Berbicara tentang kediaman yang kekal di dalam kerajaan surga. Dan menikmati semua yang terbaik. Penghiburan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan di sana. Sedangkan orang kaya yang hidupnya dalam kemewahan selama dia di dunia, berada di tempat yang berbeda. Yaitu di dalam alam maut, di tempat penderitaan yang kekal, di dalam nyala api yang menyiksa kehidupannya. Apa yang kita bisa belajar di sini, Bapak Ibu Saudara? Percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagaimana yang telah disaksikan oleh Musa dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yang semuanya berbicara menunjuk kepada pribadi, yaitu Yesus Kristus Sang Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kepercayaan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu merupakan pilihan dan keputusan yang diambil selama masih ada di dunia ini. Karena ketika sudah tidak ada lagi di dunia ini, tidak akan punya kesempatan untuk melakukannya. Ketidakpercayaan kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan dan Juru Selamat, dan kesaksian yang disampaikan oleh Musa dan para nabi juga berakibat fatal. Karena ada dua tempat yang berbeda. Dari peristiwa ini kita tahu, satu berada di tempat kediaman yang kekal, tapi yang satunya berada di dalam
alam maut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang kaya ini selama hidupnya dia tidak percaya kepada kesaksian Musa. Dia tidak percaya kepada kesaksian para nabi. Dia tidak mau mendengarkan itu. Dan dia baru ingat bahwa dia masih punya 5 saudara laki-laki di rumah ayahnya yang perlu juga mendapatkan peringatan supaya kelak tidak terjadi sama seperti dia di tempat penderitaan yang kekal. Tapi waktu dan kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Itu artinya selama masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di dunia ini, harus membuat pilihan, harus membuat keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu akan menentukan di mana kita akan berada kelak ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jalan kepada keselamatan itu hanya melalui satu jalan saja, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," melalui Yesus Kristus. Yang memiliki Yesus Kristus akan memiliki hidup yang kekal. Keselamatan itu hanya ada dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus saja. Tidak ada di dalam nama yang lain. Pertanyaannya untuk kita, Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pelihara itu, pertahankan itu, jaga itu, sampai akhir kehidupan kita. Jangan tinggalkan iman kita. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus Kristus dari dalam kehidupan kita. Dan pertanyaan yang selanjutnya adalah, sudahkah seluruh keluarga kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mungkin baru Bapak Ibu saja yang percaya kepada Yesus Kristus. Mungkin ada orang tua, kakak, adik, suami, istri yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Itu merupakan tanggung jawab dan tugas kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita yang sudah berada di dalam Kristus, kita punya tanggung jawab. Untuk apa? Memberitakan Yesus Kristus kepada mereka yang belum di dalam Kristus. Supaya mereka juga boleh mengalami yang namanya kehidupan yang kekal. Dan kelak berada di tempat kediaman yang kekal di dalam kerajaan surga. Bersama di dunia ini, tetapi juga akan bersama kelak di dalam kekekalan. Kita masih punya waktu. Kita masih diberikan kesempatan. Lakukanlah sekarang ini untuk memilih dan memutuskan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan ditunda-tunda lagi. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah masih ada di dunia ini atau sudah tidak ada lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Peristiwa orang kaya dan Lazarus yang miskin yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada para muridnya sebenarnya sedang memperingatkan orang-orang Yahudi. Mereka sudah mendengar kesaksian dari Musa dan para nabi. Tetapi hati mereka masih keras. Mereka belum mengambil keputusan untuk menerima Sang Mesias itu, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lakukanlah waktu kita masih hidup. Berbagilah, pedulilah, dan berbuat baiklah kepada sesama. Dan yang penting, percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dari situlah kita mendapatkan kehidupan kekal, tempat kediaman yang kekal di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semuanya. Lakukanlah selama kita masih punya waktu, kemampuan, dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan.
Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami renungkan dan pelajari bersama di kesempatan ini Tuhan meteraikan dalam kehidupan kami. Peristiwa orang kaya dan Lazarus yang miskin yang menjadi refleksi kami hari ini menjadi sebuah pembelajaran, namun juga peringatan bagi kami. Kami semua masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup hingga saat ini. Tolong kami untuk kami tidak hidup hanya untuk diri kami sendiri, untuk agenda kami sendiri, untuk kesenangan kami sendiri, untuk kebutuhan kami sendiri. Tapi kami mau berbagi, kami mau peduli, kami mau berbuat baik kepada sesama kami. Siapapun, bahkan orang-orang yang kami lihat, kami temui dalam perjalanan hidup kami, yang mungkin selama ini kami abaikan begitu saja. Namun kiranya kebenaran firman-Mu menggugah hati kami, memotivasi kami, dan membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kasih dan kepedulian dan perbuatan baik. Dan selama masih ada kesempatan untuk kami hidup, kami memilih dan memutuskan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena hanya Tuhan Yesus Kristus sajalah jalan kebenaran dan hidup. Keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus saja. Tidak ada nama lain yang kepadanya manusia bisa diselamatkan selain nama Yesus Kristus saja. Dan kami yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kami akan pertahankan itu. Kami akan pelihara itu sampai akhir kehidupan kami. Dan kami juga mau memberitakan iman kami kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Barangkali itu adalah anggota keluarga kami, tetangga kanan kiri sekeliling kami, orang-orang yang kami temui setiap hari dalam perjalanan hidup kami. Tuhan, pakailah kami sebagai alat kemuliaan Tuhan. Kami diingatkan, ada 2 tempat yang akan manusia hadapi ke depan setelah tidak ada lagi di dunia ini. Tempat kediaman yang kekal, di dalam kerajaan surga, atau di dalam alam maut, tempat penderitaan yang kekal. Tuhan menolong kami semuanya, karena kehendak Tuhan adalah semua orang diselamatkan dan mendapatkan anugerah pengampunan dan kehidupan yang kekal. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal untuk selamanya dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita mengakhiri ibadah kita akan berdoa sebagaimana Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Sehat, kuat, semangat, dan lakukanlah apa yang kita bisa lakukan sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. Amin.